العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para asatid, guru-guru agama. Kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada para habaib kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mana dengan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita dikumpulkan di majlis ta'lim. Dan kita berharap pula dengan perkumpulan kita pada malam hari ini mengundang maghfirah, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, disihatan badan, diberikan keafiatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, zuriat, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Qismu syani, al-qaul bi istinabil ma'asi. I'lam anna dina syatran, ahaduhuma tarkul ma'asi wal akhar fi'lu ta'at, wa tarkul manahi wal asaddu. Fal ta'at yukaddiru alaiha kullu ahadin, wa tarku syahwat la yaqdiru alaihi illa siddiqun. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahadal hawa. Wa'lam annaka innama na'siyallahi ta'ala bijawarihaka wa hiya ni'matu minallahi 'alaika wa amanatun ladaika, fasta'inuka bi ni'matillahi ta'ala ala ma'siyatih gayatul kufran wa khiyanatuka fi amanati auda'akallahu gayatut tughyan. Fa innal a'daka ri'ayaka fanjur kaifa tar'aha, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Wa'lam anna jami'al a'da'ika satashhadu alaika fi arasaqal qiyamati lisani dalikin yadhuqallahi ta'ala ala mala'an minal khalaik. Bagian yang kedua di Imam Ghazali, cara meninggalkan maksiat. Kemarin bagian yang pertama tentang taat saja, tentang bagaimana seorang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tentang meninggalkan kemaksiatan. Taat yaitu sesuatu perbuatan
yang mendatangkan keridaan Allah. Kalau maksiat perbuatan, perkataan ya, yang biasa mendatangkan kemurkaan Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita tinggalkan. Apa-apa perkataan, apa-apa perbuatan yang bisa mendatangkan daripada kemarahan Allah, kemurkaan Allah, kita jauhi. Ketahuilah wahai penuntut bahwasanya agama itu terdiri dari dua bagian, syatraan, dua bagian. Pertama meninggalkan maksiat, kedua mengerjakan taat. Ya, yang pertama ahadu tarkul ma'asi wal akhar fi'lu taat. Meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat. Imam Ghazali mengatakan, karena mengerjakan taat mudah dibuat oleh setiap orang, tetapi meninggalkan syahwat, maksiat atau keinginan atau kesenangan hanya dapat dilaksanakan oleh para siddiqin, orang-orang yang benar. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajir man hajarasu wal mujahid man jahadal hawa. Orang yang berhijrah, meninggalkan, berhijrah, bepergian daripada satu tempat ke tempat yang lain, atau berpergi meninggalkan daripada dosa menuju kepada keridaan Allah. Orang yang berhijrah sebenarnya ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, meninggalkan kejahatan. Pergi daripada meninggalkan maksiat. Dan orang mujahid yang sebenarnya ialah orang yang memerangi hawa nafsunya. Orang berjihad fisabilillah, yaitu orang yang benar-benar meninggalkan daripada, memerangi daripada hawa nafsunya. Hawa nafsu besar. Bagaimana Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya ketika habis perang Badar, itu perang paling besar Rasulullah bersabda para sahabat. Ya Rasulullah, ini perang yang kecil, jadi para sahabat bingung. Makanya perang besar ketika seseorang memerangi daripada keinginannya, hawa nafsunya ketika hendak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paslon yang pertama, meninggalkan maksiat yang jahir. Nah, maksiat anggota badan. Ketahuilah bahwasanya apabila engkau melakukan sesuatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan maksiat itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepadamu. Kita diberi kenikmatan, diberi pemberian oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah dengan anggota yang 7. Nah, disebutkan ada beberapa anggota: mata, telinga, hidung, mulut. Dan menggunakan amanah yang diberikan kepadamu. Jadi ketika engkau menggunakan anggotamu untuk melakukan maksiat, perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, berarti engkau menyalahgunakan nikmat atau pemberian yang dianugerahkan dan mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anggotamu adalah riayahmu, gembalaanmu, apa di kita, peliharaan kita, ingunan kita. Karena kita bisa mengatur anggota kita. Kita bisa mengatur mata kita. Kita bisa mengatur daripada tangan kita. Ngari ayah. Maka hendaklah engkau berpikir baik-baik bagaimana sepantasnya, sepatutnya engkau menjaganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatih."
maka kamu semua adalah pengembala, pimpinan. Nah, kita terhadap anggota ada yang kita pimpin, kita jaga, kita pelihara. Dan kamu semua akan ditanya tentang pengembalaanmu, ya, kepemimpinan daripada pemeliharaan, daripada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Dan ketahui olehmu bahwasanya semua anggotamu akan bersaksi di atas segala perbuatanmu di padang mahsyar, kalian dengan menuturkan perkataan yang benar, yang lancar dan terang. Nah, anggotamu akan membuka segala rahasiamu di hadapan anggota di padang mahsyar. Nanti dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaikum alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di hari itu, hari kiamat, akan bersaksi ke atas kamu oleh segala lidahmu, tanganmu dan kakimu, dan segala sesuatu yang telah kamu perbuat di dalam dunia. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari kiamat, kami akan kunci mulut-mulut mereka, dan akan kami bicarakan kepada kami, dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka telah perbuat di dunia. Nah, karena di akhirat mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi anggota akan memberikan kalau ada bertobat. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberi tobat. Karena kita tidak akan lepas daripada yang namanya salah, dan tidak akan pernah lepas daripada dosa. Perbuatan sehari-hari kita ini kadang taat, kadang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah baik seluruh anggotamu, khususnya anggota yang 7. Nah, karena pintu neraka itu 7 pula, dan telah ditentukan setiap pintu itu untuk dimasuki oleh golongan yang telah melakukan maksiat, melakukan perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badan, baik mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Yang pertama, Imam Ghazali daripada anggota menjaga mata. Mata, semuaan berisi mata. Alhamdulillah diberi mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata jahir, karena ada istilah mata batin, yaitu mata hati. Dari mata jahir inilah akan menembus kepada mata batin kita. Dari mata yang jahir inilah daripada seluruh perbuatan yang akan terjadi, yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat mengetahui dalam menunaikan segala hajatmu. Nah, dari di dalam sesuatu alam malak, istilahnya bisa melihat daripada langit, bisa melihat daripada matahari, bisa melihat daripada bulan, bisa melihat daripada bintang-bintang. Dan alam dunia, yaitu alam seperti pohon-pohonan, laut dan sungai dan sebagainya. Untuk apa kita melihat? Untuk berpikir, untuk mencari pahala,
Ya, jangan mata kita gunakan di Imam Ghazali untuk sesuatu yang bisa menyebabkan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di sekitaran kita pandang dengan pandangan rahmat, pandangan dengan pandangan yang bisa mendatangkan pahala terhadap diri kita. Segala hajatmu dan engkau dapat melihat dengan semua akan keajaiban, keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan langit dan bumi, sehingga engkau dapat mengambil iktibar, pelajaran daripadanya. Nah, kita melihat bumi bukan melihat matahari misalnya, bukan hanya dengan melihat matahari memberikan cahaya di siang hari, tapi kita renungi Allah menciptakan matahari di siang hari, betapa besarnya, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iktibar, jadi pelajaran. Maka peliharalah matamu daripada 4 perkara, melihat perempuan yang bukan mahram. Nah, melihat perempuan yang bukan mahram. Siapa yang bukan mahram? Orang lain, orang yang halal nikah. Yang mahram itu orang yang haram dinikahi, dangsanak saudara, ya dangsanak mamarina, dingsanak kuitan lalaki, dingsanak kuitan bibine, itu mahram. Mun sapupu halal nikah, anak marina misalnya sapupu itu halal nikah, bukan mahram. Nah, dengan pandangan-pandangan yang bisa mendatangkan maksiat. Ya. Ini ada hadis beberapa tentang pandangan mata, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minin yaqduna min absarihim wa yahfazuna furujahum jalika askalahum innallaha khabirun bima yasnaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur, katakanlah wahai Muhammad bagi orang-orang mukmin laki-laki. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang beriman daripada laki-laki. Yang merasa diri kada beriman, ayo kada hendak mentaati daripada firman Allah. Yaquduna min absarihim, peliharalah, tundukkanlah pandangan daripada pandangan kalian, min absarihim, daripada pandangan mereka, wa yahfazuna furujahum, dan memelihara daripada kemaluan-kemaluan mereka. Jalika askalahum, yang demikian itu lebih bersih, lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan apa-apa yang mereka perbuat, baik dengan pandangan, baik dengan kemaluan. Nah, dari awal ini absarihim, menundukkan pandangan daripada sesuatu yang bisa mendatangkan perzinahan. Karena dari awal pandangan inilah seseorang akan berani berbuat zina. Ya. Ini laki-lakinya. Terus selanjutnya daripada Al-Quran, wa kullil mu'minat yaqudna min absarihinna wa yahfazun fujurahunna fala yadina kajinatahunna illa ma jahra minha. Disambung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 31, dan katakanlah wahai Muhammad bagi perempuan-perempuan yang beriman pula. Tadi laki-laki, sekarang yang perempuan juga disuruh menjaga, menundukkan pandangan-pandangan mereka dan memelihara daripada kemaluan-kemaluan mereka. Dan janganlah mereka nampakkan daripada perhiasan-perhiasan mereka kecuali apa-apa yang diperbolehkan. Majahra minha, apa-apa yang diperbolehkan bagi suami kah perhiasan. Nah, jangan betampai aja Rasulullah. Ya, Quran ini menegaskan bahwasanya bagi perempuan-perempuan yang beriman pula. Jangan senantiasa memandang, menjaga pandangannya, memelihara daripada kemaluannya, karena bermula daripada pandangan turun kepada hati, hati akan berkembang terus sampai terjadinya perzinahan. Nauzubillah.
Nah, terus janganlah menampakkan daripada perhiasan, jangan berbangga-bangga. Perhiasan di sini baik emas, perak, ya itu dilarang oleh agama kita untuk menampakkan perhiasan, kasihan orang miskin. Ya, jangan terlalu banyak, misalnya berkilo-kilo, kanan sekilo, kiri sekilo, beret 2 kilo emas. Nah, jangan terlalu memperlihatkan daripada perhiasan-perhiasan, kecuali sesuatu yang boleh. Ya, misalnya gram, 2 gram, 10 gram kan wajar-wajar aja, bisa aja. Cuma janganlah terlalu, kecuali kepada orang yang diperbolehkan. Dan melalui pandangan Rasulullah bersabda, an-najru sahmun min masmumun minasihami iblis. Nah, pandangan ini anak panah yang beracun daripada panahnya atau racun-racun daripada iblis. Salah satu. Paman gadda basarahu min mahasini imra'atin aurasallahu qalbahu nuran. Dan barang siapa dia Rasulullah yang menundukkan pandangannya, menjaga penglihatannya daripada melihat perempuan ajnabiyah, perempuan yang halal nikah, Allah akan mewariskan kepadanya di dalam hatinya akan cahaya. Ketika seseorang mampu untuk menundukkan daripada pandangan melihat sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, bukan hanya laki-laki, perempuan pun juga karena dilarang juga melihat daripada laki-laki, sebagaimana Rasulullah pada masa itu bersama Ummu Salamah lawan Hafsah, berdua di dalam rumah. Sedang berbicara, datang Ummul Maktum mengetuk pintu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, ya Rasulullah, siapa? Ummul Maktum. Ummul Maktum ini seorang laki-laki yang buta. Seorang laki-laki buta. Jadi ya Rasulullah menyuruh kepada Ummu Salamah lawan Hafsah untuk pergi ke sebelah hijab, ke dinding, biar kalian melihat. Jadi ya Ummu Salamah lawan Hafsah, Ummul Maktum itu buta aja, ya Rasulullah, biar Hasilin masuk dan melihat. Jadi ya Rasulullah, apakah kalian berdua buta? Nah, karena perempuan ini pun kalau melihat lawan jenis bisa bangkit juga, disinggapi oleh iblis. Nah, kan kalau hadisnya baginda Nabi, perempuan itu apabila di hadapan, ya kita melihat perempuan itu akan dihiasi oleh iblis. Rasa bunga orang, bini orang tuh asa bunga pada bini seorang. Itulah pandangan ketika dipandang oleh dimasuki iblis. Nang halal asa banyak udah aja, melihat bini orang asa bungas, melihat perempuan lain asa bungas, itu dihiasi oleh syaitan. Dan apabila di belakangnya melihat belakang bibinian lain nih, selain orang yang sudah dihalalkan keluarga kita, ya ada mungkinlah istri. Nah, istri kalau melihat bini orang di belakang asa bungas terus juga. Nah, ini perhiasan yang dihiasi oleh syaitan. Karena perempuan itu senjata daripada salah satu senjata daripada setan juga. Nah, begitu juga perempuan, jangan hanya melihat laki-laki pun yang lain, bisa aja melihat orang lain, laki-laki lain bisa tabungas laki orang pada laki seorang, ya bahaya juga biniannya. Nah, jadi kalau sudah pandangan kita jaga, Allah akan mewariskan di dalam hati kita cahaya. Dalam mata jahir itu seakan-akan para ulama menjelaskan mata jahir berkaitan dengan mata batin, mata hati. Mata hati ini sebagaimana cermin, ya, cermin bersih, tapi ketika mata jahir kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka akan kabus mata batin kita. Mau kayak cermin juga dihembusin napas, ada embun. Dia terus menerus dihembusin napas, ada pecangan cermin itu, mata hati pun akan kada terlihat. Hadirin hadirat kalian yang dirahmati Allah. Ya Ali, la tatba najra an najrah, wa inna laka ula wa laysatal akhirah.
Rasulullah menegur akan Sayyidina Ali, wahai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan kepada kepandangan yang lain. Pandangan yang pertama kepada pandangan yang kedua. Nah, jadi ya Rasulullah, wahai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan pertama kepada pandangan yang kedua. Kita melihat, karena pandangan yang pertama itu rajaki, ya, laka bagi engkau, sedangkan yang kedua itu dosa sudah. Misalnya kita melihat perempuan sekali, jangan menulis lagi yang keduanya. Yang sekali itu sudah dimaafkan oleh Allah. Tapi dia menulis yang kedua, berdosa tuh. Sekali aja jangan mau, tapi berendam, salah juga. Sekali aja melihat tapi berendam, nah itu berdosa aja. Kalau sekali langsung menulis karena seseorang memalingkan, ya, apa aja kita pandangannya daripada sesuatu pandangan yang diharapkan itu merupakan akhlak yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan Fadal, kalau tidak salah anak daripada Ibnu Abbas, anaknya Abdul ada Fadal, melewati bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Musdalifah menuju kota Mina, melihat rombongan perempuan sedang naik unta. Ini padahal melihat terus dipalingkan mukanya oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditagur kada cuma dipalingkan mukanya. Padahal ini melihat perempuan dipalingkan, berarti kada boleh ya Rasulullah, jangan memandang perempuan ajnabiyah. Inilah ketika kita melihat atau memelihara daripada pandangan mata. Banyak fadilah dan keutamaan ketika orang mau memelihara daripada pandangannya. Di antaranya nur, masuk mudah ke hati orang yang bisa menjaga pandangannya daripada yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat gambar perempuan yang memakai apa kita membangkitkan syahwat. Nah, jangankan melihat perempuan, melihat gambarnya saja diharamkan. Nah, lebih baik kita melihat sesuatu gambar yang bisa mendatangkan rahmat. Melihat gambar para aulia Allah, melihat gambar para warasatul anbiya. Kalau perempuan ajnabi ada diharamkan, kita pandang orang nang diperbolehkan mahram kita, sehingga dengan pandangan rahmat, pandangan kita pemandang kepada orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan dapat membangkitkan selera daripada kegemaran beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melihat orang lain dengan pandangan yang menghinakan. Banyak melihat orang asa seorang hal yang pembagusnya, melihat orang asa pandangan miris, pandangan menghinakan, itu membawa dosa kepada Allah Subhanahu. Melihat keaiban orang lain, kekurangan orang lain, kalau melihat aib seorang, pada orang paribahasa semut di seberang laut melihat, sedangkan gajah di hadapan mata kali melihat tak tutup jeung matawan gajah. Nah, itu sudah peribahasa nang nampak bahwasanya jangan sering mengumbar, memperlihatkan daripada keaiban orang, karena setiap melihat aib orang, kekurangan orang, niscaya kita akan menjahati, akan menjadi gelap, malas untuk beribadah, malahan akan menjadi dosa. Dan setiap apa yang ada terjadi di pandangan mata kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjaga pandangan kita daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lebih baik kita gantikan pandangan kita dengan pandangan yang mendatangkan ridha Allah. Pandangan melihat daripada baca Al-Quran, melihat daripada kitab-kitab hadis, melihat daripada kitab-kitab agama, sehingga pandangan kita ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya menjaga tangan, insyaallah minggu yang akan datang. Nah, sebelum kita mengakhiri, sebagaimana biasa kita membaca salawat yang sebanyak 3 kali dengan harapan diberikan ilmu yang manfaat, rezeki yang halal luas, diberikan rezeki halal, diberikan kesehatan, keadaan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan
dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salam Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil ukadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil idu wa tunalu bihil raga biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustaqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman jaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil raga ibu wa husnul khawatim wa yustaqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak. Al-Fatihah. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Fik alaihi wa ala